Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Dina Falsafi, mahasiswa PPG BK dalam jabatan Universitas IKIP Madiun. Hari ini saya akan melaksanakan konseling individu dengan teori Gestalt. Ini adalah kartu peserta saya sebagai mahasiswa resmi PPG Dajab di Unipma Madiun. Silakan duduk. Ada yang bisa Budina bantu? Tumben hari ini Faris tadi tiba-tiba datang ke ruangannya Budina. Mohon maaf ya mengganggu waktunya Budina. Oh enggak sama sekali tidak ada yang mengganggu. Ya. Ini virus kelas 13 fashion design ya? Iya. Kapan hari Budina sepertinya di grupnya Bu Guru, di SMA 3 ada virus mengikuti event di Matos, desain, apa yang tadi modeling dan sebagainya. Iya. Oke. Dia betul sama teman-teman yang lainnya. Satu grup. Dapat jualan ya nggak salah itu ya? Iya. Ya bagus sekali. Memang hobinya seperti itu ya Faris. Iya. Jadi yang Budina tahu tentang Faris itu selalu ceria di rumah, di sekolah, kemudian dengan teman-teman juga selalu bergaul. Dan mungkin prestasi yang seperti itu harus dikembangkan dan harus dipertahankan oleh Faris. Iya. Oke, sebelumnya Budina pengen tanya, ada sesuatu kah yang mungkin bisa disampaikan ke Budina kok tiba-tiba tadi virus kesini. Kemarin sempat Budina mohon maaf balas WA-nya agak lama, Ya. jadi sama sekali tidak mengganggu karena memang hari ini Budina waktunya piket. Jadi kalau Virus mau ketemu Budina, ya sekalian dengan Budina piket, Virus bisa menyampaikan sesuatu. Virus ingin cerita terkait ambil kuliah, masalah kuliah. Masalah kuliah. Iya. Ada yang disampaikan? Jadi kan sebentar lagi kan Virus sudah mau selesai sekolah yang program 4 tahunnya. Nah, keinginannya Faris itu melanjutkan kuliah, tapi sama orang tua sama mama ini disarankan untuk kerja aja, nggak usah kuliah gitu Bu. Virus misalnya seperti itu. Iya. Oke, jadi pada intinya Virus ketemu Budina di sini pengen membicarakan sekaligus menyelesaikan mungkin apa yang harus dilakukan Virus seperti itu. Oke, jadi gini, mungkin Virus sudah beberapa kali ketemu Budina. Untuk konseling apa sih konseling itu? Kembali sedikit Budina ungkapkan bahwa untuk proses konseling itu adalah kita berbincang-bincang dengan sebuah permasalahan yang mungkin ingin diselesaikan. Yang jelas bukan Budina yang akan menyelesaikan, tapi Virus sendiri. Jadi semua yang akan Virus ceritakan ke Budina tidak akan sama sekali Budina beritahu ke siapapun. Ini rahasia kedua saya dan Virus. Dan kemudian yang perlu kita sepakati sebelum nanti kita masuk ke tahap intinya, Virus mungkin perlu waktu berapa lama? Virus tadi izin ke orang tua ke sekolah 1 jam setengah. Ya, 1 jam setengah ya, berarti kurang lebih sekitar itu kita mencoba menggali semuanya. Iya. Bunda berharap nanti Virus bisa menyelesaikan apa yang menjadi unek-unek Virus. Iya. Ya. Kan Virus menyampaikan yang benar-benar menjadi unek-uneknya secara jujur, nanti biar kita bisa dapatkan solusi yang tepat juga. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Silahkan. Bukan Virus ingin kuliah setelah ini. Virus sudah beberapa kali nyoba bilang ke mama juga, tapi mama kayak bilang gak usah ngapain kamu tuh kuliah, mending di rumah aja, bantu mama kerja. Kan nanti ujung-ujungnya kamu ya nikah bantuin suami di rumah aja gitu kan. Terus Virus pernah nyoba bilang lagi kayak Virus ingin kuliah, kan masih ada biaya yang bisa diringankan dari tempat kuliah kan dulu. Tetap kata orang tua kayak nggak usah, di rumah aja bantu mama kerja gitu. Terus saya juga nggak berani lawan juga Bu, kayak gini bingung gitu Bu, pingin kuliah tapi orang tuanya nggak boleh gitu. Dari satu sisi mungkin Virus ingin mengembangkan diri. Iya. Dari sekolah itu dianggap penting dan sebagainya, saya ingin kuliah, tapi dari satu sisi sepertinya Virus juga tidak ingin melawan ibu. Iya. Budina boleh tahu kalau seandainya Virus ini berapa bersaudara?
4 bersaudara. 4 bersaudara. Virus nomor berapa? 4. Nomor 4. Kakak yang selama ini di rumah atau bekerja atau bagaimana? Bekerja juga berdua. Kalau orang tua Bekerja, mama bekerja. ayah masih ada? Ayah nggak ada. Jadi tinggal mama yang mungkin apa-apa mama, Iya. untuk sekolah juga mama. Iya, mama. Kalau mama di rumah itu bekerja apa? Pertanyaan tadi Dina menganggap memang apa namanya V hidup di rumah sendiri dengan ibu, ayah sudah tidak ada, kemudian bagaimana ibu harus menghidupi keluarganya dengan keterbatasan yang ada yang ibu lakukan selama ini bekerja. Kemudian yang perlu Budina tanyakan kepada V, ada alasan yang Budina tangkap tadi bahwa V itu tidak ingin melawan ibu, tidak ingin durhaka dengan ibu, itu kan seperti itu. Iya, betul. Kenapa V berpikir aku tidak boleh melawan ibu dengan tidak mengemukakan bahwa saya ingin kuliah tadi? Apa mungkin karena saya nanti anak durhaka Bu kalau saya melawan? Iya sih, karena orang tua juga udah beberapa kali kayak bilang nggak usah. Kalau Faris kayak mata terus susah kan kayak kesannya Faris melawan sama. Katanya seperti melawan. Iya. Jadi tahukah virus bahwa kalau melawan itu seperti apa sih? Kalau perbuatan melawan yang harus tahu itu seperti apa? Kayak dikasih tahu apa tapi nggak ngelakuin juga sih. Kayak bilangin apa kalau nggak dilakuin. Kemudian mungkin berarti bisa dibilang kalau ibu virus bilang jangan kuliah, kalau virus tetap bersekuku, itu berarti menurut virus bisa dikatakan melawan. Iya. Ya. Oke, jadi adakah yang membuat sepertinya virus dari hati memang bertentangan sekali. Saya ingin kuliah, tapi ibu kok tidak bisa menuruti hati saya, tidak mau mendengarkan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin virus simpan, atau mungkin ada sesuatu yang membuatnya virus bersikuku seperti itu, selain tadi yang dikemukakan di awal bahwa kuliah itu penting Bu sekarang karena bekerja dan sebagainya itu ada ijazah yang dinilai, gaji juga mungkin dinilai. Tadi virus kan mengumumkannya seperti itu. Mungkin ada yang membuatnya. Ada sih bahasanya Bu. Sebelum ayah nggak ada, ayah itu sempat kayak bilang Faris kayak ayah kepingin kalau Faris tuh biar kuliah sekolah yang tinggi, biar jadi orang yang sukses gitu. Tapi Faris nggak bisa nyampein ke mama, soalnya kalau Faris nyampein ke mama takutnya mama makin keinget sama ayah lagi, nanti ngedown lagi gitu sih. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang membuat virus saya harus kuliah, seperti seolah-olah kayak warisan ya, kayak keinginan ayah yang harus saya lakukan seperti itu. Tapi virus belum pernah menyampaikan ke mama, masih virus pendam sendiri. Berarti bisa dibilang ayah virus itu sangat perhatian dengan pendidikan. Iya. Kalau boleh tahu ayah virus dulu kerjanya apa? Guru mungkin, atau mungkin juga ikut di pasar, atau ya biasa Bu. Tapi ayah itu kalau ada anak yang sekolah itu selalu diperhatikan. Iya, biasa aja, tapi ada anak yang sekolah itu diperhatikan. Tapi sebenarnya pekerjaannya bukan jadi guru ya. Bukan. Nah, jadi yang saya tangkap dari virus tadi memang ayah menghendakinya virus bisa kuliah. Dan memang berarti nanti virus tetap harus kalaupun memungkinkan bisa disampaikan ke ibu, karena bisa dibilang itu sebuah cita-cita ayah yang harus virus lakukan. Jadi seberapa dekat virus dulu dengan ayah? Dekat banget sih Bu, soalnya ayah kalau ada apa-apa biasanya mesti bilang ke virus dulu daripada ke mama. Oh, jadi lebih diajak kompromi dulu ya. Iya. Oke. Ayah waktu itu usia berapa pas meninggalnya itu? Pas waktu virus kelas berapa? Waktu virus SMK kelas 2-an. Berarti belum lama Iya. juga. Jadi makanya virus tidak berani menyampaikan ke ibu, takut ibu down lagi teringat dengan dia. Menurut virus, seandainya nanti disampaikan ke ibu bisa menerima atau tidak ya? Enggak kayaknya. Tidak? Tidak. Sepertinya tidak.
ada biaya dan faktor sebagainya yang tadi ya Bu. Oke, jadi ternyata ada sebuah rahasia yang mungkin belum disampaikan Virus di awal tadi, mengingat itu sebuah cita-cita ayah juga yang mungkin Virus merasa harus dilakukan. Oke. Kemudian Virus sendiri saat tahu ayah tiada, bagaimana perasaannya? Berarti semakin inginkah saya meneruskan cita-cita ayah atau bagaimana? Ya, semakin ingin mewujudin keinginannya ayah. Jadi bisa dibilang ini sedang ada perperanan antara ayah dan ibu ya. Bukan perperanan sih, tapi saya percaya Virus nanti bisa mengungkapkan, bisa menyampaikan inginnya masing-masing. Makanya nanti kita cari solusi tengahnya harus bagaimana nanti. Ya. Terus kemudian ayah, selama ini apakah ayah pernah mempermasalahkan biaya kepada Virus? Oh, ayah nggak punya biaya untuk menyekolahkan dan sebagainya. Enggak Bu, ayah enggak pernah bicarain masalah itu. Oh, mungkin pas waktu ayah masih ada, mungkin perekonomiannya apakah lebih bagus daripada sekarang? Mungkin lebih baik. Iya, ada ayah yang baik. Iya. Jadi memang karena ibu merasa bukan dia tidak mau, tapi khawatir mungkin tidak bisa. Kalau Virus sudah masuk kuliah untuk ini ibu tidak bisa mencukupi, khawatirnya mungkin. Jadi sehari-hari mama bekerjanya apa? Mama kerja di pasar Bu, jadi nggak pasti gitu sih. Jadi penghasilannya nggak pasti. Terus kemudian selama ini untuk keperluan sekolah siapa yang membiayai? Mama. Padahal kan untuk kegiatan desain dan sebagainya kan lebih banyak. Iya. Karena kalau Virus merasa saya pengen sesuatu tapi mama tidak bisa memberikan sesuatu. Pernah. Kemudian apa yang dilakukan Virus kalau mama sudah bilang nggak punya? Ya sedih sih buatnya ya, padahal saya kayak kepingin tapi orang tua nggak bisa, jadi saya coba mengerti juga sih kondisi orang tua. Kalau untuk keluarga yang lain, kakak kebetulan kakak semua ya. Iya. Kalau kakak semua selama ini pernah nggak ngasih mungkin ini buat uang saku, ini buat untuk sekolah gitu bagaimana? Ya mungkin kalau biasanya gajiannya ada tambahannya, biasanya Virus dikasih juga. Sedikit gitu. Tapi pada intinya tetap ibu yang. Iya. Virus di rumah tinggal dengan siapa? Sama mama sama kakak. Sama mama sama kakak. Iya. Jadi banyak orang di sana. Iya. Yang paling dekat dengan siapa Virus? Kakak. Kakak kuliah atau bagaimana? Ada bekerja? Bekerja Bu. Bekerja. Jadi memang di keluarganya Virus belum ada yang melanjutkan untuk kuliah. Iya. Kalau boleh Bu Dina tahu, kenapa tiba-tiba Virus ingin ibu saya ingin melanjutkan kuliah, padahal di lingkungannya Virus yang di rumah itu kan tidak ada sama sekali yang kuliah. Ini sih karena ilmu kan juga penting juga Bu buat kedepannya. Saya juga ingin kuliah jadi bisa ntar kedepannya membantu orang tua gitu. Jadi biar bisa membantu orang tua. Iya. Kemudian dari sisi ibu, Virus pernah menyampaikan bahwa saya pengen kuliah. Perlakuan seperti apa yang didapatkan Virus saat Virus mengatakan itu kepada ibu? Dimarahin sih biasanya aku, diomelin juga itu, kayak nggak usah ngapain kan, kayak kamu udah ngerti keuangan orang tua kayak gimana. Jadi tetap pada intinya tidak memperbolehkan seperti itu. Iya. Pernahkah Virus mungkin meminta kakak untuk membantu sampaikan ke ibu dan sebagainya, pernah nggak? Nggak pernah. Karena selama ini berarti Virus mencoba memendamnya semua itu. Oke. Seandainya Virus ingin menyampaikan ke saudara, siapa yang mungkin bisa mewakili Virus untuk menyampaikan ke ibu? Nggak ada kok. Berarti bisa dibilang harus Virus sendiri yang menyampaikan ke mama. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, tingkat kekhawatiran Virus, mama pasti
nggak mengizinkan. Itu berapa kalau di skala 1 sampai 10? 8 kayak gitu. 8. Berarti tergolong tinggi. Iya. Berapa kali virus mencoba ingin mengungkapkan ke mama? Sudah beberapa kali nyoba ngomong situ tapi nggak dibolehin, jadi sekarang kayak mendem, bingung cara ngeyakinin ke mama kayak gimana. Contoh seperti apa mama yang mungkin perkataan mama yang tidak mengiyakan yang membuat kamu sampai takut untuk mencoba lagi meminta izin? Waktu dijelasin kayak keuangan rumah sama dibilang kayak percuma kamu minta lagi ya nikah terus ya ikut suamimu gitu. Jadi sampai mama mengucapkan seperti itu ke kamu. Makanya kalau mama yang bersikap seperti itu, apa yang dilakukan virus selama ini? Kalau pas ngomong virus berusaha ngomong lagi, terus mama seperti itu, selama ini virus apa yang dilakukan? Kalau waktu itu masih nyoba ngomong ya Bu ya, tapi kalau akhir-akhir ini saya kayak masih mikir gimana caranya biar mama setuju, jadi masih bingung Bu gimana cara ngomongnya lagi ke mama. Jadi pada intinya memang virus merasa enggan lagi untuk membicarakan karena mama sempat membuat virus mungkin pasti nggak dibolehin. Iya. Sekarang dari sisi virus sendiri, kalau belum kita tahu, tadi virus mengatakan bahwa virus ingin melanjutkan kuliah. Kalau pikiran itu datang, itu sejak kapan virus bisa memikirkan saya ternyata ingin kuliah? Mulai SMP mau masuk SMK sini sih Bu, sudah kayak ada keinginan buat kuliah. Berarti memang dari awal ingin kuliah. Jadi selama bersekolah di sini bagaimana nilainya virus? Alhamdulillah sih Bu, nilainya stabil baik. Jadi kemudian untuk kesulitan selama ini, mungkin virus pernah mengajukan beasiswa? Pernah Bu. Waktu itu beasiswa apa? Nilai yang baik atau mungkin beasiswa yang fashionnya atau bagaimana? Nilai yang baik. Oh, nilai yang baik. Kemarin dapat juara berapa di kelas? Juara 2. Jadi sebenarnya dari peringkat Budina bisa katakan bahwa virus seandainya nanti pengen melanjutkan ke perguruan tinggi masih banyak kesempatan. Jadi makanya mungkin untuk ketakutannya virus kepada orang tua yang selama ini pengen disampaikan tapi tidak pernah karena mungkin sudah terlalu tersakiti hatinya. Jadi mari kita coba hari ini bagaimana virus harus belajar menyampaikan ke orang tua. Bagaimanapun yang kita bicarakan tadi, saya menangkapnya hanya virus dan orang tua yang bisa komunikasi. Jadi karena kakak mungkin tidak bisa mengkomunikasikan apa inginnya, jadi mau tidak mau virus harus yang melakukan. Jadi yang virus tahu sebelum nanti kita coba menyampaikannya, kalau nanti virus jadi melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dengan perkataan ibu yang ibu tidak punya biaya, apa yang virus katakan kepada ibu nanti? Yang mungkin bisa dijelaskan? Menyampaikan tentang beasiswa yang bisa didapat waktu kuliah sama program yang bidik misi itu kan bisa diperingatkan. Jadi betul yang dikatakan virus, ada bantuan pendidikan bidik misi di mana memang kita tidak akan tahu kalau tidak mencoba. Jadi virus karena kebetulan ada peringkat kelas, jadi kalau didata dari sekolah SMK 3 ini mungkin virus masih bisa ikut seleksi bidik misi karena juga termasuk siswa berprestasi. Kalaupun nanti masuk, namanya seleksi kan tidak selalu masuk. Kalau seandainya virus sudah mendaftar program untuk kuliah, kemudian pada hari pengumuman virus tidak diterima, apa yang virus lakukan? Mungkin virus tetap nyampe sebelum masuk kuliah sambil nanti cari-cari beasiswa yang lain. Jadi pada intinya tetap harus kuliah hari ini ya. Mungkin karena kalau sudah nanti berganti tahun, virus sudah fokusnya mungkin takutnya berbeda lagi. Jadi bagus
idealisme saya harus mencoba untuk kuliah bagaimanapun nanti caranya. Jadi bidik misi memang seleksi yang sangat ketat. Jadi harus mencoba bagaimana. Toh nanti seandainya tidak diterima, nanti bisa cari cara yang lain. Makanya hari ini nanti di Edukasi Virus kita akan belajar virus, mengemukakan apa yang ada di unek-uneknya virus. Anggap saja ibu nanti yang dihadapi ibu, tapi kali ini virus perlu belajar dulu. Belajar dengan sebuah teknik empty chair, jadi kursi kosong, harus ngomong sama kursi tadi seolah-olah kursi tadi adalah ibu. Siap? Siap. Oke. Seperti yang Bunda katakan tadi, ini ada 2 buah kursi di mana nanti virus harus berperan sebagai ibu yang selama ini mungkin virus takuti untuk menyampaikan apa ininya virus, kemudian yang di satunya lagi berpindah di sini, virus harus menjadi diri virus sendiri. Ya, jadi dengan seperti ini nanti harapannya apa yang virus rasakan bisa terkemukakan di sini semua. Jadi nanti kita virus pulang ke rumah bisa segera menyiasati saya harus bagaimana. Oke, siap virus? Silakan. Ma, virus ingin cerita ke mama. Kan beberapa hari yang lalu virus kan sudah sempat bilang masalah virus ingin kuliah. Nah, virus masih pengen banget buat kuliah, Ma. Kamu kok ngotot masalah kuliah terus ya? Kan mama sudah bilang mama nggak bisa kalau biaya sampai kuliah. Mama masih bisanya itu biaya kamu sampai selesai SMK. Nah, tapi kan kuliah itu penting loh buat masa depan kedepannya. Buat nanti pekerjaan virus bisa nanti lebih baik dari yang sekarang kakak-kakak sama mama. Nah, terus yang bantuin mama kerja itu siapa? Aku ya kerjanya masih belum cukup kayak gitu. Mama juga udah tua. Siapa yang bantuin mama? Nah, kan virus nanti bisa kuliah sambil bantuin mama kerja, cari duit entah itu kayak virus ngelesin atau kayak gimana. Kan virus bisa bantuin mama masih ada. Kuliah juga nggak terlalu mahal mah biayanya. Virus masih bisa cari beasiswa yang lain. Nah, kamu kuliah nanti ujung-ujungnya percuma pasti nanti nikah itu suamimu nggak bakal kerja. Berarti kan kamu percuma kuliah cuman kayak istilahnya kamu cuma buat nikah terus di rumah aja. Nah, nggak kayak gitu, makan virus bisa nanti selesai kuliah tetap kerja cari duit. Kalau masalah biaya kuliah, virus nanti bisa cari beasiswa yang lain. Terus di program pemerintahan juga ada program bidik misi, itu juga meringankan buat kuliah, biayanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk pendaftaran langsung kuliahnya kan masih bayar kan kamu. Kalau pendaftaran dia bayar, tapi nggak semahal itu kan. Nanti kalau masalah waktu kuliah biayanya masih bisa diringankan. Kalaupun misal saya nggak dapat beasiswa bidik misi, saat kuliah saya masih bisa cari beasiswa yang lain waktu kuliah, atau enggak saya sambil kerja. Nah, kamu tuh kalau kuliah sambil kerja malah nggak fokus jadinya. Terus lagian mama ya siapa yang bantuin di pasar? Mama itu juga udah tua. Nah, virus kan nanti bisa bantuin mama buat ngeringanin biaya kuliah virus sama virus kerja, cari orderan jahitan. Misal virus kan kuliahnya SMK-nya kan ngambil jurusan busana, virus sudah jahit. Kalau enggak virus ya bisa ngelesin anak-anak itu. Oke, tadi V sudah mempraktekkan bagaimana V mencoba menyampaikan ini V kepada ibu. Yang Bunda garis bawahi memang pada dasarnya ibu adalah seorang yang mungkin bersikukuh untuk melarang V kuliah ya. Tapi dengan peristiwa tadi yang Bunda lihat dari V mengemukakan sebagai ibu bahwa beberapa perkataan
mungkin sebenarnya V bisa kuatkan ibu untuk meyakinkan ibu bahwa V masih tetap bisa kuliah dengan V bisa membantu perekonomian keluarga. Itu yang perlu disampaikan. Jadi contohnya tadi mungkin V menyampaikan bahwa terus siapa yang akan membantu ibu? Yang pertama mungkin V bisa menyampaikan saya bisa terima orderan Bu untuk menjahit. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti masuknya? Ibu tetap tidak punya uang untuk kuliah, kamu yang masuk. Mungkin nanti tadi saya bilang mungkin pendaftarannya sedikit Bu, tidak sebanyak kalau masuk ya, karena pakai bidik misi ya. Nanti ditambahi, mungkin saya bisa menyampaikan kalau V itu pakai bidik misi Bu, V itu tidak akan membayar apapun. Tidak akan membayar apapun, pendaftaran juga tidak akan membayar. Jadi nanti Ive bilang intinya V mencoba untuk daftar kuliah tahun ini tanpa merepotkan apapun dari ibu, khususnya biaya. V juga mungkin bisa sampaikan mohon doa restunya untuk mencoba. Seandainya nanti disampaikan tidak apa-apa. Seandainya nanti V tahun ini tidak lolos, nah itu berarti kan V Bu yang harus legowo, yang harus menerima gitu loh. Tapi biarkan V itu mencoba dulu tahun ini sambil ibu berdoa, V juga berdoa. Jadi apa yang nanti diberikan dari Tuhan Allah pada V kali ini diterima atau enggak nanti kan tergantung takdirnya nanti. Itu mungkin bisa disampaikan. Jadi V harus mengungkapkan karena V ininya bisa kuliah. Nah, sampaikan yang ibu biar tenang. Karena ya mungkin ibu sedang memikirkan keluarga yang lain, bapak tidak ada, ibu harus sendiri. Nanti kalau V kuliah mungkin ibu juga takut V punya harus beli ini beli itu dan ibu tidak bisa membiayai itu yang perlu yang saya tangkap dari jadi nampaknya V harus merubah statement awal tadi yang V mengatakan bahwa V merasa tidak boleh melawan ibu. Mungkin apakah dengan mengatakan seperti itu tadi ke ibu itu adalah perbuatan yang melawan? Enggak kan? Nah, bagaimana kita baiknya mengomongkan dengan yang baik, pasti itu bukan sesuatu yang melawan. Kecuali, kamu jangan kuliah, saya tuh takut dan sebagainya, nah, itu baru yang melawan. Tapi kalau kita berani mengkomunikasikan dengan baik, diberi pemahaman, V juga mungkin harus legowo seandainya nanti di akhirnya V tidak diterima, V punya alternatif yang lain. Jadi komunikasi dengan ibu seperti yang V lakukan dengan kursi kosong tadi, harapan Budina V bisa segera mempraktekannya di rumah karena semakin cepat lebih baik. Mengingat sebentar lagi memang sudah dibuka pendaftaran untuk perguruan tinggi negeri. Kemudian Budina perlu V mencatatlah, menulis biar nanti kita sama-sama ingat. Karena apa? Nanti setelah V mempraktekannya di rumah, V harus kembali ke Budina melaporkan. Entah itu mungkin ketemu Budina atau mungkin laporan by WA, saya sudah mencoba ini. Kita nanti hasilnya bagaimana? Kalau memang hasilnya ibu masih belum bisa, nanti kita bisa ketemu lagi dan membahas apa kok bisa ibu tidak setuju. Jadi mungkin nanti V menulis bunyinya lembar komitmen. Jadi hari ini mungkin V berjanji akan mempraktekkan teknik kursi kosong kepada ibu. Ditulis tanggal berapa, kemudian nanti kita kembali ketemu kira-kira tanggal berapa, seminggu atau 2 minggu lagi? Semingguan. Silakan ditulis di sini dulu. Nanti Budina kopi ada 2, yang satu Budina bawa, yang satu Budina harus bawa lembar komitmen. Oke, hari ini jadi virus berjanji akan mempraktekkan kursi kosong. Ada ibu.
kemudian virus dan satu yang kedua berarti virus harus nanti kita ketemu lagi untuk evaluasi kegiatan. Kira-kira kapan? 1 minggu lagi. Jadi nanti akan melaksanakannya kapan ditulis mungkin besok atau apa? Kapan? Besok. Iya, besok. Dan saya akan melaporkan September 25. Silakan dibaca nanti biar virus juga ingat bagaimana lembar komitmennya yang harus dikerjakan virus di rumah. Lembar komitmen yang pertama, virus berjanji akan mencoba mempraktekkan kursi kosong terhadap ibu besok. Lalu saya akan melaporkan hasilnya pada tanggal 25 November 2020 ke Budina. Jadi dari sini nanti virus bawa ini bukan hanya sekedar tulisan tapi sebagai janji virus untuk mencoba menghadapi permasalahan virus. Nah, jadi yang satu Budina bawa, nanti kita ketemu lagi setelah virus ini 1 minggu setelah ini kita ketemu lagi dengan evaluasi yang keberhasilan atau mungkin perlu ditindaklanjuti. Bagaimana setelah ini virus perasaannya? Mudah-mudahan apa yang nanti dilakukan di rumah virus benar-benar bisa mengungkapkan semuanya dan meyakinkan ibu sehingga virus tidak ada rasa untuk unek-uneknya lagi dengan seperti pembuktian yang saya bisa dan sebagainya. Ibu mudah-mudahan percaya dan tadi selanjutnya Budina minta virus mengisi bagaimana kegiatan kita hari ini. Ini lembar kepuasannya. Tadi hari ini kita sudah berbincang dengan konseling tadi. Mungkin virus bisa senang, kurang senang, bermanfaat dan sebagainya. Silakan dicetak di sini. Yang di sini, yang di sini. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai. Jadi ini untuk kebaikan kegiatan kita selanjutnya, apa yang kurang dari Budina mungkin, yang kurang yang dirasakan virus nanti bisa diperbaiki semuanya. Sampai sini masih ada yang mungkin unek-uneknya virus lagi. Kok sepertinya Budina perhatikan masih ada yang ganjel gitu. Iya, masih kayak takut aja ngomong ke mama. Masih takut. Mungkin kalau tidak kita coba mungkin kita tidak tahu. Iya. Tapi yang jelas Budina harapkan intinya virus harus mempertahankan nilai karena di masa pandemi ini khawatirnya nilainya tiba-tiba turun karena memang kita berbeda dengan kegiatan yang sebelumnya pembelajarannya, makanya diperhatikan, dipertahankan juga biar nanti bisa mengikuti beasiswa untuk masuk kuliah dan sesuai dengan harapan virus, tidak mengecewakan ibu dan tidak mengecewakan. Sampai di sini waktunya memang sudah sesuai yang kita janjikan tadi. Nanti sampai ketemu 1 minggu lagi dan dilakukan dengan benar-benar. Semoga nanti apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi virus. Terima kasih juga sama-sama. Jadi meluangkan waktunya. Sama-sama, virus juga bagus sudah bisa mengungkapkan semuanya tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut. Jadi kita bisa enak membahas. Oke, mungkin sudah ditunggu di. Iya. Ya, Faris selalu dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam.